Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pejuang Riyadhah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, gimana Riyadhah hari ini? Masih tetap berjalan kan? Sudah hari keberapa? Dan aku doain apa yang menjadi hajat kalian saat ini secepatnya akan dikabul sama Allah. Tetap semangat. Kali ini nggak ada testimoni, karena di sini aku mau sharing-sharing ya bersama kalian tentang sesuatu yang menarik dan mungkin ini juga sedang kamu alami saat ini. Kamu pernah berpikir nggak atau satu kali aja nanya atau terbersit dalam pikiran kalian pingin sesuatu, misal entah itu motor, mobil, rumah, atau benda-benda lainnya atau impian-impian lainnya yang kalian dapatkan dengan cara hutang riba. Bahkan dulu aku pernah punya temen kayak gitu. Nah, dia itu bilang, kalau aku nggak nyicil atau kredit motor, mana bisa aku dapetin motor. Kalau nggak belinya pakai kredit, sampai kapan bisa dapet rumah? Pas waktu itu aku juga sempat berpikir kayak gitu ya. Oh iya ya, setiap orang punya cara sendiri untuk mencapai impiannya atau keinginannya. Mungkin dengan salah satunya nyicil, kredit, atau berhutang. Tapi ketika aku kenal yang namanya bisnis, sering ikut seminar, kenal dengan orang-orang yang hebat kayak gitu ya, pengusaha yang sudah sukses, mereka mendengungkan yang namanya anti riba. Aku nggak tahu sih awalnya riba itu apa, maksudnya tuh seperti apa, kok sering banget disebut-sebut jangan sampai kita berurusan dengan riba. Dan ternyata setelah aku merasakan sendiri dan mempraktekkan sendiri, ternyata benar-benar dahsyat ya kehancuran riba itu. Dan saat itu aku mulai bertanya, kenapa sih riba itu nggak boleh? Kan sama-sama rezeki. Aku yang berhutang mendapatkan apa yang aku inginkan, dan yang dihutangi juga mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dipikir-pikir lagi, sekarang riba itu menjadi hal yang biasa ya. Apalagi buat masyarakat-masyarakat di desa yang mereka sangat kurang pemahamannya tentang riba ini. Bahkan ketika aku pulang ke kampung halamanku, riba ini sudah menjadi sebuah aktivitas yang wajib kayak gitu. Aku juga nggak menampik sih, aku sebesar gini ini bisa kuliah, bisa membeliin itu. Dulu orang tuaku juga pakai rezeki ini kayak gitu, rezeki yang tidak disukai sama Allah, bahkan ini dilarang dalam Al-Quran. Makanya kita itu disuruh ya, diwajibkan sebagai manusia harus terus belajar, harus terus mencari agar pemahaman kita itu benar, nggak salah langkah, nggak salah ambil jalan. Maka di sini nih pengaruhnya ilmu agama yang penting. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang bilang, buat apa sih belajar ilmu agama? Yang penting kan kita sudah sholat, udah bayar zakat, sedekah, udah selesai, baik sama orang, terus nggak melakukan hal yang dilarang sama Allah. Misal minum minuman keras atau hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Tapi kalian harus sadari yang namanya kita hidup di masyarakat, banyak hal yang gak disukai sama Allah tapi tetap kita lakukan karena kita gak sadar kalau itu adalah hal yang salah. Yang namanya rezeki itu kan banyak banget ya caranya untuk menjemput. Salah satu misal kita dengan berdoa, dengan amalan, dengan melakukan suatu kebaikan ke orang lain. Atau bahkan ini nih dari sayangnya ya Allah ke manusia, ke hambanya, ke makhluknya. Meskipun mereka tuh gak ngapa-ngapain,
tapi mereka sudah dijamin rezekinya. Tapi kenapa ada aja manusia yang menjemput rezeki itu dengan cara yang salah? Ya salah satunya rezeki yang tidak disukai Allah ini, yaitu rezeki riba. Rezeki riba ini kebanyakan memang menghilangkan satu unsur yang sangat penting ya untuk menunggu datangnya rezeki itu. Ya, itu salah satunya adalah menghilangkan yang namanya unsur kesabaran. Kita tahu nih, penghasilan kita itu pas-pasan banget. Untuk makan aja itu udah ngepas, nggak ada lebihnya. Tapi karena keinginan kita yang nggak sabar punya motor, yang nggak sabar punya rumah, yang nggak sabar punya mobil atau barang-barang yang lain, akhirnya kita mengambil satu keputusan, keberanian untuk mencicil dengan riba. Ya akhirnya kebeli juga, dipaksakan di awal, dan Allah kasih juga rezekinya. Akhirnya tanah kebeli, rumah kebeli, motor kebeli, kendaraan kebeli, ya meskipun dengan cara riba tadi. Kenapa sih teman-teman kita tuh nggak bisa banget sabar? Kenapa sih kita itu terlalu egois sama diri kita sendiri? Kalau aku pribadi nggak menyarankan ya cara menjemput rezeki seperti ini, karena masih banyak cara menjemput rezeki-rezeki yang lain yang lebih diridhoi Allah, lebih disukai sama Allah, ya meskipun kita harus bersabar entah itu kapan, tapi paling tidak kita nggak pernah memaksakan rezeki yang nggak disukai sama Allah, yang akhirnya akan berdampak ke kehidupan kita sendiri. Di luar sana sudah banyak contoh orang yang hancur hidupnya karena rezeki riba ini. Yang banyak aku temui adalah orang-orang yang berbisnis yang mungkin dengan akal manusia ketika mereka pinjam uang modal di bank buat dijadiin bisnis, dan ternyata karena yang dipinjam itu adalah uang riba, bukan malah lebih besar bisnisnya, lebih berkembang, tapi malah bangkrut dan tutup. Dan ini aku alami sendiri 4 tahun yang lalu ketika aku berbisnis hijab. Sering aku bilang, logika manusia itu kadang gak nyampe sama apa yang Allah sudah rencanakan. Terus Kak, kenapa sih riba itu sangat dilarang sama Allah? Kenapa sih riba itu memberikan dampak yang negatif? Baik itu bagi kehidupan kita. Banyak juga orang-orang di luar sana yang hancur hidupnya gara-gara riba. Kenapa? Gini ya, kalau diperhatiin orang yang sering berinteraksi dengan yang namanya riba, mereka itu secara alami memiliki sifat yang namanya kikir. Dada yang sempit, berhati keras, seakan-akan apa yang kita inginkan itu adalah hal yang sangat terpenting sehingga harus kita perjuangkan. Sudah tahu itu bukan rezekinya, kenapa masih apalagi dipaksakan? Berhubungan dengan duniawi. Bukannya Allah selalu mengajarkan kita untuk bersifat sabar, tapi dengan riba ini nggak ada sama sekali unsur sabar di dalamnya. Makanya riba itu sangat dilarang, entah yang memberikan atau yang menerima. Selain itu, riba juga bisa merusak tali silaturahmi ya teman-teman. Ya misalnya ada nih seorang teman yang datang mau pinjem uang ke kamu karena dia itu benar-benar membutuhkan banget, dia benar-benar perlu pertolongan kamu. Dia tuh pinjem uang 1 juta kayak gitu, karena kamu punya sifat kikir, pelit, bakhil, menyembah harta intinya. Akhirnya, oke, aku mau nolong kamu asal nanti ketika kamu mengembalikan uang tersebut, aku mau uang itu bertambah menjadi 2 juta. Padahal bisa aja kita menolong teman kita sendiri tanpa embel-embel riba, tanpa embel-embel balasan yang jauh lebih besar dari pinjamannya. Intinya, si peminjam ini nggak mau tahu kesulitan orang lain, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya ingin mendapatkan keuntungannya sendiri. Riba itu berkaitan erat dengan yang namanya gaya hidup. Terkadang kita merasa malu sama teman karena nggak punya ini itu, akhirnya kita memaksakan hutang riba untuk mendapatkan sesuatu agar kelihatan kita punya.
kita kelihatan kaya kayak gitu. Kalau untuk sekedar hidup aja bisa makan dan minum setiap hari, aku yakin sih rezeki yang Allah sudah kasih itu bakalan cukup, kecuali kalau kalian mementingkan yang namanya gaya hidup. Kalau kita mau hidup bahagia, tenang di dunia kayak gitu ya, nyaman, ya udahlah kita ikutin aja aturan Allah, kita ikutin aja ketetapannya Allah, nggak usah yang terlalu tamak buat ini itu, nanti pasti ada waktunya tersendiri. Jangan terlalu memperhatikan perkataan orang lain di luar sana. Kita pasrahkan semuanya sama Allah. Insya Allah semuanya Allah akan atur kehidupan kita sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Yaps, itu aja podcast kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan buat kalian, menjadi motivasi juga. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalam.